Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait lembar kerja mahasiswa LKM 6, di mana di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah data mining dengan pembahasan Net Bias Classification. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Fakih dengan NIM akhir 1037. Di sini ada dua soal yang akan saya bahas, di mana pada soal pertama itu kita diminta untuk mengulangi langkah pada kelas praktikum untuk dataset start dan adult. Masing-masing digunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4. Tuliskan akurasinya. Nah, di sini kan sebelumnya pada praktikum di minggu lalu itu di ASDOS itu memberikan sebuah langkah-langkah dari pembahasan Net Bias Classification dengan dataset Titanic kalau tidak salah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dataset start dan dolph yang diterapkan pada pembahasan Net Bias Classification. Baik, sini ada ini dari apa ya? Ini kode dan input outputnya. Saya akan bahas langsung di Google Colab-nya. Seperti yang kita ketahui, untuk NavBias sendiri, kita juga diperlukan juga import library Pandas untuk membuat sebuah apa ya, analisis atau untuk menganalisis sebuah data bentuk dari data frame. Di sini ada import Pandas, HTTPD, terus ada from Skillen model selection. Di mana kita import library train, test, split, mana itu untuk memisahkan data test dan data train nantinya dipisah untuk menseleksinya. Terus ada FBS yang dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu dari Sklearn FBS. Jadi untuk melakukan atau mengerjakan kedua soal yang ada di LKM 6, kita perlu untuk mengimport ketiga library ini. Terus masuk ke yang pertama itu ulangi langkah pada kelas praktikum untuk data start dan adult masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4 terus kan kalkulasinya. Nah, yang pertama itu di sini ada data start dan data adult. Ya, di sini kita memperlihatkan terlebih dahulu data set startnya itu dengan mengimport dengan pandas yaitu pd.read.csv. Jadi kita read CSV yang ada di sini itu start.csv-nya. Terus kita di sini ada start.head, itu artinya kita memperlihatkan 5 baris yang ada di kolom start.csv. Terus di sini juga eh, kita setelah itu kita lakukan drop atau menghapus apa saja kolom-kolom yang tidak diperlukan. Nah, kebetulan pada kalau apa ya, pada dataset start itu yang tidak diperlukan itu unnamed sama dengan 0. Jadi kita drop yang ini, terus bagaimana yang akan dipisahkan atau yang dihapus itu bagian kolom. Jadi bagian unnamed yang kolom nanti dihapus. Jadi kan di sini sebelumnya ada unnamed di sini ya. Terus di drop, dihapus, maka yang sebelumnya ada itu dihapus jadi tidak ada atau hilang. Terus selanjutnya yaitu kita input data frame start dot drop, kita hapus juga. Kita ini pilih salah satu apa ya, kita pilih semuanya kecuali start kategori, dimana tuh start kategori ini sebagai target. Terus kita input kolom, input nah dengan tipe objek indeksnya. Terus di sini ada apa ya, membuat sebuah klasifikasi atau pemisahan itu menggunakan train test split, di mana dengan apa ya, seperti yang ada di atas di sini itu menggunakan perbandingan 0,2 untuk melihat akurasinya. Untuk melihat akurasinya itu sendiri itu terdapat pada ini model dot score itu untuk melihat akurasinya. Ini model dari Nav Bayes-nya. Itu pun dengan yang ini nanti di setelahnya yang tadi itu sama juga di trend test split, tapi yang bedanya di bagian pengujiannya atau data ujinya. Di sini kan untuk perbandingannya itu 0,3.
nanti hasil menghasilkan ini, terus yang 0,4 itu akan menghasilkan ini. Baik, selanjutnya tetap di nomor 1 yang sebelumnya kan dilakukan pada dataset start.csv. Nah, pada set selanjutnya ini itu menggunakan dataset adult.csv. Terus kita melakukan pakai pandas yaitu untuk memperlihatkan yaitu menggunakan read CSV. Nanti akan diperlihatkan seperti ini kolomnya dengan sheet ini dari 5 baris atau 5 indeks yang diperlihatkan. Terus sama sepertinya tadi kita hapus pisahkan mana saja yang tidak diperlukan. Yang tidak diperlukan ada ini word class, like relationship, race, native country, option dan lain sebagainya. Nanti apa ya ditampilkan sebanyak 5 indeksnya 5 baris seperti itu. Sama seperti sebelumnya ini kita pilih salah satu semuanya kecuali income, di mana untuk income itu nanti dijadikan sebuah target. Terus kita menggunakan sebuah data dummy karena di Navbase itu kan tidak bisa melakukan operasi atau menganalisis sebuah data, memproses sebuah data dalam bentuk objek ataupun string gitu. Jadi diperlukannya sebuah integer atau number. Jadi untuk itu atau boolean true or false. Nah, jadi di sini nanti dilakukan data dummy itu menggunakan gender. Jadi nanti ada female dan male itu false, true itu. Terus selanjutnya itu kita concat kita sambungin data-datanya itu ke data-datanya itu ke kolom yang telah kita buat tadi. Terus selanjutnya kita hapus yang tidak diperlukan yaitu ada gender dan female-nya. Bagian kolomnya nanti dihapus. Jadi di sini kan tadi itu ada, terus karena dihapus, di drop maka habis. Terus ini juga menggunakan import kolom, import isna kita untuk melakukan indeksnya itu data tipe data objek. Terus selanjutnya kayak memisahkan dengan split untuk data train dan data testnya. Terus melakukan model left biasnya, terus seperti ini. Ini akurasinya yang 0,2 terus 0,3 itu sama juga akurasinya ini, terus 0,4 akurasinya ini. Nah, soal selanjutnya itu pada soal nomor 2 itu untuk masing-masing dataset adalah subset kombinasi dari atribut yang berhasil klasifikasi baik dari data asli. Di sini sama juga kita menggunakan data star.csv dan data dollar.csv. Untuk yang membedakan antara yang pertama dan yang kedua itu terdapat pada apa saja yang diperlukan atau apa saja yang perlu dihapus dalam kolomnya. Nah, di sini yang dihapus pada kolom dataset star itu ada namanya luminosity, nosity, terus radius. Dimana yang dihapus itu bagian kolomnya. Jadi kolom ini akan dihapus semuanya. Ya kan sebelumnya ada ini semuanya nanti setelah hapus jadi seperti ini. Terus selanjutnya lakukan juga di sini melakukan klasifikasi di mana untuk mencari salah satu yang akan dijadikan target, di mana target itu adalah star kategori. Terus sama untuk apa ya untuk langkah-langkahnya sama yang pertama atau yang di atas. Di sini ada 02 terus nanti akurasinya ini. Namun yang di sini kan ada extend dan extend dan testnya nanti sini ini hasilnya terus ini 0,3 ini hasilnya terus 0,4 ini. Untuk yang dataset adult pada nomor 2 itu sama dengan nomor 1, tapi yang membedakan sama lagi yaitu bagian dropnya. Jadi yang diambil kan tadi itu ada gender. Sedangkan di sini dihapus. Jadi gender itu dihapus juga karena kita tidak diperlukan. Jadi yang
perlu, karena itu tidak perlu dihapus, nanti akan menentukan seperti ini. Terus ada input atau drop income-nya, input kolom, nah terus kita melakukan split atau pemisahan, dan kita melakukan tes dengan jumlah perbandingan atau nilai perbandingan 0,2, nanti akan menghasilkan ini model skornya. Terus yang kedua ini sama, untuk caranya itu menggunakan trend test split dengan besaran 0,3, akan menghasilkan eh, ini. Terus yang 0,4 akan menghasilkan ini. Nah, dari apa ya, kedua soal ini dan jawaban, dapat kita tarik kesimpulan di bagian sini. Kan kesimpulan terlebih dahulu sih, lebih ke hasil dari analisis data. Nah, nomor satu itu, pada soal nomor satu, melakukan langkah untuk melakukan analisis dataset start dan Adolf menggunakan Gaussian Naive Bayes Classifier. Menggunakan lebih dari pandas, ya seperti yang telah dijelaskan tadi, untuk membaca data pada file start.csv dan Adolf.csv. Dalam proses penganalisis, datanya menghapus kolom yang tidak perlu. Nah, kan ini tidak perlu, alamat itu pada file start.csv dan data frame dari data frame, dan menghapus kolom yang tidak diperlukan pada dataset Adolf, yaitu di sini bisa dibaca ini. Terus data dipisahkan menjadi input, kolom-kolom yang digunakan untuk memprediksi, dan target, kolom yang ingin diprediksi. Data dibagi menjadi data train dan data test menggunakan fungsi train test split. Jadi data train, apa ya, fungsi train test split itu digunakan untuk menjadikan dua bagian atau dipisah menjadi data set dan data test dan data trains. Terus dengan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4. Untuk lebih dari bias ditetapkan pada data trainnya. Terus untuk mengetahui akurasi modelnya diukur menggunakan data test. Terus ini hasilnya seperti yang telah diperlihatkan tadi atas atau di Navies ini. Terus ini pada soal nomor 2, yang mencari website klasifikasi terbaik asli. Pada soal nomor 2, melakukan pencarian website dari klasifikasi yang lebih baik dari data asli. Sama dengan nomor 1 di soal. Ini menggunakan library dan langkah-langkah yang sama, bedanya pada bagian kolom yang dihapus untuk menentukan target dan dataset start atau seperti yang telah dijelaskan tadi. Jadi untuk data-datanya itu antara nomor 1 dan nomor 2 itu dipisah atau berbeda karena beda konteks dalam penyelesaian atau yang diminta. Terus di mana dari proses klasifikasi menggunakan library Navies. Jadi nanti hasilkan seperti ini. Terus di sini kan tadi disuruh minta untuk akan pencarian subset dari classifier yang lebih baik. Nah, dari situ, jadi berdasarkan hasil tersebut, classifier yang lebih baik untuk dataset start adalah pada perbandingan 0,2 dan 2 dan 0,3. Sementara untuk dataset Dolph adalah pada bagian 0,2. Nah, kesimpulannya dari penjelasan yang ada di atas, hasil analisis dan juga di LKM pada Google Colab itu dapat ditarik kesimpulan dari analisis terdapat terhadap dataset start Adolf menggunakan Gaussian Naive Bayes Classifier seperti pembahasan pada LKM ini, serta pencarian subset atribut yang menghasilkan klasifikasi yang lebih baik dari data asli. Disimpulkan bahwa seleksi fitur yang tepat sangat penting untuk meningkatkan kerja model klasifikasi. Penghapusan kolom yang tidak relevan pada kedua dataset meningkatkan akurasi klasifikasi dengan hasil yang berbeda tergantung pada dataset yang digunakan. Selain itu, perbandingan jumlah data train dan data test juga mempengaruhi akurasi model dengan perlu dilakukan eksperimen untuk menentukan perbandingan yang optimal. Kesimpulannya, proses analisis ini menggunakan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja model klasifikasi dan memungkinkan pemilihan subset yang atribut yang optimal untuk meningkatkan akurasi klasifikasi pada kedua dataset tersebut. Mungkin itu saja terkait penjelasan LKM 6 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.